dan Israel telah menggunakan narasi self-defense dan terus melakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah kolektif punishment dan kita semua harus mencari jalan agar Israel segera melakukan gencatan senjata. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas jangkauannya. OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable. Indonesia juga telah mengirim bantuan kemanusiaan dan ke depan akan menambahkan lagi. Di sisi lain, situasi kemanusiaan juga sangat memprihatinkan. Rumah sakit Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel dan sudah kehabisan bahan bakar. Untuk itu, Indonesia meminta semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional. Yang ketiga, OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel akibat terhadap Mesir yang memang berbatasan langsung dengan jalur Gaza, di mana Mesir mengajukan proposal untuk segera memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu melalui gerbang Rafah, secara terus-menerus dan juga secara kontinu, secara dalam jumlah cukup. Seperti diketahui bahwa saat ini kondisi bantuan kemanusiaan yang masuk ke jalur Gaza itu sangat sedikit sehingga sangat jauh dari yang dibutuhkan. Negara-negara Arab dan Islam yang saat ini berkumpul di Riyadh juga mengecam berbagai serangan yang terus dilakukan oleh Israel di jalur Gaza, di mana serangan itu sengaja menyasar rumah sakit, juga situs-situs vital yang ada di jalur Gaza, seperti kita saksikan dalam berbagai berita bahwa rumah sakit ini memang menjadi sasaran secara langsung dan bukan kondisi salah tembak. Saat ini kita hari ini yang menjadi highlight dari berita adalah bagaimana Rumah Sakit Ashifa yang merupakan rumah sakit terbesar yang ada di jalur Gaza saat ini lumpuh, kemudian listriknya juga putus atau nyaris putus karena hanya mengandalkan generator solar yang kecil. Kemudian juga pihak rumah sakit menyampaikan bahwa mereka membuat kuburan di dalam rumah sakit untuk 100 jenazah. Jadi seperti dilaporkan Al Jazeera, ada 100 jenazah yang dilaporkan terpaksa dikubur di dalam rumah sakit. Dan rumah sakit Ashifa ini ketika diserang, ini otomatis akan menjadi sasaran yang akan membuat banyak korban jatuh. Mengapa? Karena rumah sakit Ashifa ini merupakan rumah sakit terbesar yang pertama. Yang kedua, banyak pengungsi, banyak warga jalur Gaza yang berhimpun di sekitar rumah sakit karena mengira bahwa ini merupakan tempat aman. Di sana ada, jadi di waktu normal sekalipun juga banyak warga jalur Gaza yang memang mereka mengungsi dan tinggal di sekitar rumah sakit Ashifa. Tapi ternyata asumsi atau harapan itu keliru, di mana Israel sengaja memang melakukan serangan langsung sehingga rumah sakit memang sebagian rumah sakit itu hancur, bagian rumah sakit di bagian IGD itu hancur. Kemudian juga rumah sakit bagian penanganan untuk anak untuk bersalin itu juga hancur dan tidak berfungsi, sehingga rumah sakit ini kemudian tidak berfungsi lagi, sehingga dikatakan oleh pihak dokter rumah sakit bahwa kalaupun tidak terjadi serangan, ini pasien yang ada di rumah sakit itu juga akan mati. Kenapa? Karena mereka tidak bisa ditangani dengan sarana medis yang ada. Jadi rumah sakit sudah tidak berfungsi sehingga para pasien itu pun tidak bisa diobatin. Selanjutnya adalah masih kita berbicara soal KTT OKI yang dilakukan di Riyadh. Mereka mengecam atau mereka mengecam klaim Israel bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan serangan untuk mempertahankan diri. Seperti kita ketahui bahwa tanggal 7 Oktober itu merupakan serangan Hamas ke wilayah Israel. Kemudian Israel melakukan serangan besar-besaran yang mereka klaim sebagai serangan untuk mempertahankan diri. Tapi ini sebenarnya bukan serangan untuk mempertahankan diri, tapi sebuah genosida, sebuah pembantaian yang terang-terangan dilakukan, sementara sikap dunia, seperti dinyatakan juga dalam KTT OKI ini, masih ragu untuk menilai apakah ini merupakan serangan pertahanan diri atau sebuah pembantaian. Jadi yang dikecam oleh negara-negara Arab dan Islam yang ada di Riyadh saat ini, mereka mengecam sikap dunia
di mana sikap diam itu sebenarnya adalah juga merupakan sebuah kejahatan. Nah, ini di antara sikap yang dinyatakan atau yang disuarakan melalui KTT Riyadh. Pertanyaannya adalah kemudian, sejauh mana kemudian pertemuan ini membawa manfaat?